Moskow dan Washington telah mencapai kesepakatan untuk memulai penyelesaian konflik Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengumumkan bahwa kedua negara akan membentuk kerangka kerja guna mengakhiri konflik tersebut dalam waktu dekat. Kesepakatan itu terjalin dalam perundingan di Riyadh, Arab Saudi pada 18 Februari 2025 dan menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama antara Rusia dan Amerika Serikat terkait Ukraina. Itu menandai berakhirnya periode panjang tanpa komunikasi antara dua kekuatan nuklir terbesar dunia yang sebelumnya dipersulit oleh ketegangan diplomatik dan sanksi ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, Lavrov memimpin delegasi Rusia, sedangkan perwakilan Amerika Serikat dipimpin Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Turut hadir Kirill Dmitriev, CEO Dana Investasi Langsung Rusia atau RDIF. Lavrov menjelaskan dalam pertemuan yang diinisiasi Vladimir Putin dan Donald Trump itu berlangsung diskusi yang sangat positif sehingga Amerika memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi Rusia. Salah satu poin utama dalam pertemuan ini adalah kesepakatan untuk memulihkan hubungan diplomatik yang sempat memburuk di bawah pemerintahan Joe Biden. Kedua negara sepakat untuk menunjuk kembali duta besar di masing-masing negara, serta menghapus hambatan yang sebelumnya menghalangi komunikasi antara Moskow dan Washington. Selain membahas konflik Ukraina, Rusia dan Amerika Serikat juga sepakat untuk menyelaraskan kepentingan nasional di bidang geopolitik dan ekonomi melalui proyek-proyek yang saling menguntungkan. Keputusan untuk melibatkan Kirill Dmitriev dalam perundingan menunjukkan bahwa Moskow dan Washington mulai meninggalkan kebijakan perang ekonomi yang sebelumnya ditetapkan oleh Barat. Lavrov menegaskan ketika kepentingan tidak selaras, kedua negara harus menghindari provokasi konflik dan bekerja menuju solusi yang lebih konstruktif. Di sisi lain, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dengan tegas menolak hasil perundingan tersebut. Ia menyatakan Kiev tidak diundang untuk berpartisipasi dalam negosiasi sehingga tidak akan mengakui kesepakatan apapun yang dicapai tanpa kehadiran Ukraina. Sikap skeptis Kiev juga dipicu oleh kebijakan baru pemerintahan Trump terhadap konflik ini. Berbeda dengan Joe Biden yang memberikan dukungan militer dan keuangan tanpa syarat kepada Ukraina, Trump memilih untuk mengutamakan diplomasi dan mencari gencatan senjata yang langgeng. Sikap itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Ukraina dan Uni Eropa, terutama setelah panggilan telepon antara Trump dan Putin pada 12 Februari 2025 lalu. Komisaris Uni Eropa, Valdis Dombrovskis, menegaskan blok tersebut akan tetap berpegang pada sanksi terhadap Rusia, meskipun Amerika Serikat mulai menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatannya. Beberapa negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, dikabarkan bersikap lebih hati-hati dalam menanggapi perubahan kebijakan Washington. Sementara Moskow menegaskan penyelesaian damai harus mencakup akar penyebab konflik, termasuk aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Kremlin menyatakan bahwa kehadiran pasukan militer asing di Ukraina, baik di bawah bendera Uni Eropa maupun sebagai bagian dari NATO, sama sekali tidak dapat diterima oleh Rusia. Namun, Rusia memberi sinyal bahwa mereka tidak menentang keanggotaan Ukraina di Uni Eropa selama hal tersebut tidak mengarah pada ancaman keamanan bagi Moskow. Meskipun ada upaya diplomasi antara Rusia dan Amerika Serikat, ketidakhadiran Ukraina dalam perundingan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas dan legitimasi hasil yang dicapai. Sementara itu, Washington telah mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Rusia telah sepakat menunjuk tim untuk menemukan jalan menuju penyelesaian konflik Ukraina dan memastikan perdamaian berkelanjutan yang dapat diterima semua pihak. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Tammy Bruce, menekankan bahwa satu pertemuan saja tidak cukup untuk menciptakan perdamaian abadi. Ia menegaskan masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai solusi nyata.